Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Aman Musa. Hadirin penikmat kopi yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama Refreshing Kalbu yang akan dibawakan oleh guru kita Bapak Dr. Haji Abdur Mangkayu SH. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hisna sa'ban sika sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma barik li ummati bi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatmu di pagi hari ini. Berkah karena ada Urta Kiai Haji Hasan Basri sebagai Ustadzul Quran. Karena kata Ustadz itu kalau di Saudi adalah profesor, ya, artinya profesor dalam bidang. Jadi itulah sehingga banyak orang-orang Arab termasuk Ustadz Ali Jaber itu kebingungan Syekh Ali Jaber. Di Mekah itu kata Syekh itu adalah orang yang tua, Syekh. Tapi kalau di Indonesia Syekh itu dianggap kultur budaya Arab yang melekat pada mereka. Makanya itu biasa orang bilang apa bedanya Syekh dengan Habib. Kalau Habib itu pasti Syekh, tapi kalau Syekh itu belum tentu Habib. Itu juga Ustadz. Ustadz itu makanya orang Saudi tiba di Indonesia dia bilang, wah luar biasa Indonesia ini, banyak sekali guru besar, profesor, karena dipanggil Ustadz. Karena Ustadz itu dipanggil di Saudi adalah guru besar atau profesor. Anzil alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Sakinah itu sebenarnya dalam bahasa Arab akar katanya itu dari kata sakan, min aina taskun, di mana engkau tinggal. Jadi sebenarnya orang bisa tenang karena punya rumah. Makanya duma-duma itu orang menikah kalau dia tidak punya rumah. Dan dari rumah itu melahirkan ketenangan. Makanya anzil alaihimus sakinah, ya, anzalah alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi ketenangan yang paling terbaik itu bukan di warkop. Ketenangan yang paling terbaik itu di rumah pribadi dan rumah Allah. Kalau kita betul-betul itu, karena orang yang punya rumah itu insya Allah, sebenarnya rumahnya Allah itu hati. Rumahnya Allah itu hati. Jadi jangan biarkan Allah itu tidak masuk di rumah kita. Dan coba-coba jangan pernah rumah Allah itu akan masuk dalam hati kita kalau kita ada gambaran kehidupan kita. Jadi rumah Allah itu luar biasa sama kita. Ya. Anzal sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Jadi sakinah itu litaskunu ilaiha. Coba, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi orang yang tinggal di rumah itu ada rasa sakinah, dia tenang, ya. Dan tenang itu relatif kalau di rumah. Ada orang tenang karena rumahnya, ada orang tidak tenang di rumahnya, dan ada orang yang selalu tenang di rumahnya, dan dia menganggap baiti jannati, rumahku adalah surga. Tapi rumah Allah itu, rumah Allah, dan rumah Allah itu adalah bukan hanya masjid tapi hati, rumah Allah. Itu luar biasa, ya. Tapi saya tidak mau bahas di situ karena saya bawa anzal sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi orang itu bisa tenang di rumahnya sendiri, ya. Coba kita lihat Imam Al-Ghazali, semua ilmu dia sudah tuntut. Ternyata dia kuasai ilmu astronomi, ilmu falak, dia kuasai semua ilmu matematika, ilmu aljabar. Tapi terakhir dia mengarang satu buku, kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam. Akhirnya dari situ bab 1 saja saya sudah pernah sampaikan dulu. Saya di pesantren beli kitab itu 4 jilid. Baru 1 jilid, baru pembuka pertamanya saya baca langsung dilarang. Masih kelas 2 sanawiyah itu, kelas 2 pesantren. Saya dilarang oleh guru saya, dia bilang jangan kau baca itu, nanti kau belum bisa menelaah dan mentransfer apa yang dimaui oleh Imam Al-Ghazali. Jadi memang buku itu maunya orang. Itu makanya selalu saya katakan, jadilah kita diri kita sendiri, jangan jadi oleh orang lain. Boleh orang lain itu fotokopi kita, tapi jangan kita difotokopi. Jangan orang lain kita fotokopi. Itu prinsip dalam hidup. Ya, jangan kita menganggap bahwa
Orang itu bisa bahagia nanti terkenal, orang bisa hidup karena dia kaya, orang itu bisa hidup karena miskin. Tidak. Jangan kau melihat orang yang di luar sana itu seperti itu. Dia tahu kasihan dia tidak bahagia menurutmu, tapi dia bahagia. Ya. Nah itu selalu saya kasih, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Itu prinsip. Tapi saya tidak masuk ke sana, terlalu jauh nanti. Saya mau bahas ini tentang witirnya Umar bin Khattab, karena kita masih kajian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Umar bin Khattab tidak pernah tidur kecuali witir, dan tidak pernah bangun kecuali witir. Ya. Jadi beliau itu tahajud, tapi sebelum beliau tahajud dia witir sebelum tidur. Ya. Mau dia tahajud sebentar tidak jadi masalah. Tapi yang kita garis bawahi, kenapa Umar bin Khattab itu witir dulu sebelum tidur? Kenapa tidak bangun tidur baru dia witir? Atau dia tahajud, kalau dia pastikan dia mau tahajud sebentar. Ya. Tapi dia witir. Ternyata setelah dikaji, Umar bin Khattab itu mau witirkan Allah, karena dia tidak mau tidur itu bagian daripada mati. Dan mati itu adalah ada dua, ada al-mautul kubra, ada al-mautul sughra. Mati yang kecil itu adalah tidur. Mati yang besar itu mati yang tak berkesudahan bangun. Ya. Jadi kalau umpamanya dia tidur pakai witir, logikanya berarti dia mentuhankan Allah. Nah kita kalau amalkan ini witirnya Umar, nggak usah habis ba'da Isya, sudah langsung witir saja. Nggak usah lagi kita pastikan kita mau bangun tahajud, mau tidak bangun, tapi kalau bangun lebih bagus lagi. Tapi witirnya Umar itu paling rendah 1 rakaat. Usalli sunnatal witir rakaatan lillahi ta'ala. Tapi kenapa diambil witir? Ini yang saya mau jelaskan, karena witir itu kan populer nih, sudah viral bagi kita, ya. Tidak ada, itu termasuk trending topik dalam ibadah, ya. Tapi kenapa Umar bin Khattab itu witir di saat sebelum tidur? Itu yang perlu. Makanya saya baca-baca, ternyata witirnya Umar sebelum tidur itu dia menganggap bahwa memesakan Allah pada saat sebelum tidur itu menutupi dosa-dosanya dia dan memberikan buka 8 pintu surga bagi dia apabila dia witir sebelum tidur. Kan begini, kalau kau masuk istana negara, ya biasa aja. Tapi apa artinya masuk? Kau foto di situ, kemudian kau ini upload keluar bahwa kau di istana negara. Tapi mana lebih baik? Masuk istana negara atau mau ketemu kepada orang yang tinggal di istana negara? Biar kau foto itu istana negara 1000 kali, tidak ada pengaruhnya. Tapi 1 kali kau foto dengan orang yang tinggal dalam istana, itu lebih dari segala-galanya. Ya. Artinya masuk surga itu biasa. Tapi ketemu kepada orang yang buat surga itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Artinya Tuhan itu bisa kita ketemu, tetapi kalau kita ketemu sebelum tidur mengesahkan Allah dengan 1 witir saja, itu menurut Umar itu lebih baik dari seluruh ibadah yang ada. Karena kita tidak tahu sholat ini mungkin kita ingat cicilan tak, sebentar kita bersedekah, mungkin kita pamer, mungkin kita maafkan orang karena tendensius. Tapi pada saat kita bicara tentang witir, 1 mengesahkan Allah, maka tertutupi semuanya. Makanya itu surat Al-Ikhlas, kenapa tidak dikasih nama surat Tauhid? Ya, surat Al-Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Yang intinya materinya Qul huwallahu ahad. Kenapa? Ternyata keikhlasan itu membatalkan semua. Ya, saya kasih contoh saja, seperti yang saya sampaikan. Jangan terlalu kita berhalakan bilang acara sini, acara sini, acara sini. Tidak usah. Ini saya lihat sudah mulai muncul semua ini. Ya, di medsos ini. Kesian itu kalau yang tidak kasih kesian itu yang tidak punya acara kontroversi. Ya, sudah terlalu pamer jadikan itu memberhalakan acara. Itu saya kesian, saya lihat-lihat ada yang sampai buat status sekarang sudah punya. Itu Laskar Ilahi saya perhatikan. Dia sudah buat
kayak model ya tablik akbar, bagus, dia profesional. Kalau mau profesional bagus begitu. Tapi kan cuman persoalannya nanti di situ akan budgetnya tinggi karena dia profesional. Ya. Nah, sekarang yang paling bahaya itu kalau umpamanya orang berzikir tiba-tiba yang panggil pejabat itu Pak, semangatnya luar biasa. Jam 8 itu acara, jam 7 datang memang. Saya perhatikan kalau pejabat, tapi kalau orang biasa sih, kalau orang kaya itu boleh jelas betul itu zikirnya la ilaha illallah. Tapi kalau habisnya la tidak jelas. Jadi saya biasa perhatikan, oh memang pengaruh juga itu ya. Pengaruh juga itu ya. Saya biasa perhatikan, oh kalau ini, kalau datang nih, kalau orang kaya yang undang, subhanallah, jam 8, jam 7 datang memang dia, tapi kalau orang yang lorong, ya udahlah, kita ambil hikmah yang sangat besar ini, pembelajaran untuk kita semua, untuk saya juga, untuk kita semua. Ya, kalau zikir itu zikir akbar baru gubernur atau yang undang, la ilaha illallah. Tapi kalau orang miskin tidak ada suaranya. Ya, kalau perlu didiskon 60%, 40 yang tinggal. Ya, saya bilang kadang-kadang kita ini gaya berhalanya ini gaya berhala tidak Lata, Manaf dan Uzza, tetapi Latanya itu dan Manaf dan Uzza itu dalam bentuk seperti ini. Nah, ini kita jaga. Hidup ini saya bilang ya, kalau kita mau Allah itu sudah jamin rezeki kita. Itu hakul yakin jamin kiragu. Tidak pernah, jangan dak malayaribuka illa malayaribuka. Tinggalkan keraguan-raguan, kerjakan yang tidak ragu-ragu. Allah itu sudah jamin rezeki kita semua. Tidak tidur saja, kata Umar bin Khattab, kau tidur saja, kau serahkan dengan pikirmu satu, itu kau anggap Tuhan itu segala-galanya untuk dirimu. Ya, itu perlu. Kenapa tidur itu perlu pikir? Karena untuk menutupi dari semua yaitu kemusyrikan kecil yang kita alami pada saat dalam hidup. Ya, ada orang kadang-kadang uang, dia tunggu yang uang banyak, ternyata tidak ada, tapi ada. Saya kasih contoh saja. Ada kemarin di satu angkot, dia bertanya sama saya, kan dia bilang, Ustaz, saya ini sholat duha. Saya bilang begini, istiqamah sholat duha. Istiqamah itu artinya konsisten. Istiqamah itu berkesinambungan. Artinya walaupun tidak ada utang, tidak ada uang, tidak ada acara, duha terus saja. Cuma apa keinginan duha yang pertama? Itu duha sebenarnya orang yang berutang sama kita, kalau dia transaksi nanti dan dia ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, ada rezeki yang tidak diduga, maka memori pertama yang diingatkan oleh Allah kepada dia adalah kita. Dia pasti bayar utang, dia pasti bayar. Itu hikmahnya duha. Artinya duha itu pada saat kita bicara orang itu berutang sama kita 30 juta, 40 juta, tapi pada saat kita sholat duha, Tuhan simpan itu. Pada saat nanti orang yang berhutang 30-40 juta, ya, menurut memori kita sudah ikhlaskan, kita sudah maafkan, dia terserah dia mau bayar, alhamdulillah, tidak mau bayar tidak apa-apa. Tapi pada saat kita sholat duha, kemudian dia ada transaksi dan uang itu dia lebih, dan dia tidak lebih di atas 50 lah, umpamanya 200 juta. Memori yang pertama diingatkan oleh Allah kepada dia adalah utangnya dia kepada kita. Itulah hikmahnya duha. Ya, salah satunya. Makanya banyak sholat duha saja supaya kita. Karena kalau bisa ini witir terutama pengakuan Tuhan. Karena close pekerjaan itu ada di malam. Pokoknya capek mikir apa pulang ceramah, satu rakaat ji, cuma wudhunya itu yang susah. Itu Pak, itu witir sebelum tidur itu, luar biasa sekali. Kalau sudah capek, pas lagi isi amplopnya berkurang, baru yang ditulis sama Nurdin Hintama, Anda belum beruntung. Saya kemarin pergi pagi-pagi setengah 8 di
ketemu sama Haji siapa di warkop Syarif. Haji Sab. Siapa? Ya, Sab. Jadi saya pergi di belakangnya 7:30 itu kemarin. Di belakangnya kompleks dosen. Jadi dia panggil saya. Kalau saya lihat Facebooknya itu, dia mengatakan, tidak mungkin Ustaz Rahman Qayyum mau datang. Nah, saya datang baik-baik. Datang jalan kaki, tidak bisa masuk mobil. Saya jalan terus sampai. Ternyata anaknya berbaring dalam posisi sakit. Dia cuma meminta air saja. Dia bilang, Ustaz, saya minta air. Udah, saya kasih ya, sekedar saya tawassul saja sama ulama-ulama termasuk yaitu Sahibul Watan Syekh Yusuf dan lain-lain. Kemudian Pangeran Diponegoro. Akhirnya saya berkesimpulan setelah saya kasih air, dia sempat kasih amplop. Ya, saya bilang saya ambil dulu, baru saya kasih. Dia menangis. Saya bilang, kenapa? Bagaimana Anda mau kasih sama saya? Anda saja mau beli barang susah. Coba janganlah berpikir bahwa setiap ada yang kita mau kasih begitu adalah kita harus berbalas kasih. Dengan datangnya kita saja sudah cukup. Itu luar biasa. Ustaz, saya pikir kita tidak mau datang kalau yang lorong-lorong seperti ini, yang masuk lorong apa sakit apa begini. Dan itu pengaruh apa? Itu pengaruh YouTube anaknya. Jadi itu kanker matanya itu sudah masuk ke dan tidak mampu lagi bergerak anaknya. Dia butuh air. Memang dia dokter bilang sudah tidak bisa. Dia sudah angkat tangan. Tapi keajaiban Tuhan itu bisa muncul, Pak. Kita tidak tahu air mana. Air itu punya perasaan, Pak. Air itu barang hidup. Jadi jangan kita percaya bahwa kalau umpamanya dikasih dibuatkan gondrong itu berbeda dengan vira, beda. Karena tangan orang bertasbih itu berbeda dengan Takbir. maksudnya itu jangan dilihat orang yang panto. kan dari putaran apa ya, putaran begini. Kalau kita sebenarnya filosofisnya, kalau putaran begini, ini kan kalau orang-orang tua dulu dia putar buat kopi begini, itu kan berarti masih perawan. Tapi kalau sudah begini, Pak, ini janda, Pak. Tidak, Ustaz, ini orang yang jangan kasih tahu. Jadi kita transfer keilmuan. Jadi kita sudah tahu itu. Ya, karena orang-orang yang seperti itu akan ketahuan, Pak. Kentara itu, Pak. Ya. Itu luar biasa, Pak. Tapi kalau dia putar begini pelan, itu memang ada sesuatu yang dia rasakan, ya. Beda sekali. Itulah saya pernah dapat ada orang tua itu. Dia bilang begini, Ustaz, kalau kita mencari jodoh yang paling terbaik itu adalah kau bertamu dan dia sendiri yang buatkan teh dan dia cara untuk melayani menurunkan teh dari baki. Itu kan ada orang yang dia jatuhkan dulu ini berarti penghormatan. Ya kan? Makanya coba kita lihat, tidak ada satu ustadz yang dikasih minum di rumah masyarakat yang tidak pakai piring, Pak. Kendati gelasnya kecil tapi piringnya besar. Tapi penghargaan. Jadi kalau ada perempuan begitu dia letakkan pertama itu adalah piringnya, baru itu ACCMI, eksekusinya, Pak. Coba filosofis seperti itulah yang sebenarnya kita kepingin sebenarnya ada dalam gaya hidup, dalam style yang tradisional, yang artinya walaupun dia primitif, dia tradisional, ketertinggalan zaman, tapi justru itu yang mempengaruhi pola hidup kita, gaya hidup kita. Jadi kadang-kadang orang-orang tua dulu itu mereka itu jangan kau keluar sore nanti setan turun. Memang setan turun melalui sore, tapi setan tidak akan turun karena yang mau keluar juga setan. Jadi sudah CS-nya tuh dia cuma hanya ingatkan kan lokalisasi setan di Makassar kita sudah tahu, Jalan Nusantara, ya. Jadi jangan kau berlama-lama parkir di Jalan Nusantara. Kalau kau cuma hanya artinya lokalisasi setan ini. Jadi kalau kau sudah mulai lama, kecuali kalau pagi biar berlama-lama, kau tidak ada orang curigai. Pasti orang bilang makan coto di Jalan Nusantara itu sih. Tapi kalau mulai habis maghrib sudah gelap, masa luar biasa itu, Pak. Ya. Makanya kenapa setiap makanan itu selalu dipakai yang terang bulan, ya, di malam hari. Makanan itu, ya.
ya gemerlapan apa semua. Nah itu saya selalu pernah sampaikan di sini. Kenapa orang yang bercinta itu selalu suka tempat yang gelap? Ya, itu menandakan bahwa cinta itu tidak buta, biar gelap melihat kunci juga, ya kan? Jadi sebenarnya intinya adalah Umar bin Khattab itu menjadikan Allah itu dalam tidurnya. Itu saja prinsipnya. Bahwa kenapa Umar bin Khattab itu mewitirkan semua sunat-sunatnya, intinya cuma satu saja, bahwa dia bagaimana mengesahkan Allah sebelum tidur. Ya, dari semua kompensasi dosa-dosanya dalam transaksi, dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berekonomi, semua ditutup dengan satu rakaat. Dia sebagai khalifah, dia sebagai seorang amir, sebagai umara, ya dia tutup dengan satu witir. Dan itu juga bisa terjadi pada diri kita. Ya, coba seperti kayak Pak Ansar umpamanya, tangan kotor tapi hasilnya bersih. Daripada tangan bersih hasilnya kotor, tiap hari kita harus mencuci begitu. Cuci karena penuh oli, ya tangan tak. Lebih baik kerja yang kotor Pak, daripada kerja bersih tapi hasilnya kotor. Daripada tangan bersih hasilnya kotor, lebih baik tangan kotor hasilnya bersih. Jadi tukang itu luar biasa. Ya, kayak sahabu, tangan kotor hasilnya bersih. Daripada tangan bersih Ustaz, hasilnya kotor. Ya, jadi kalau sahabu memang tukang gali kubur, jadi pasti kotor Pak. Ya, jadi lebih baik tangan kotor hasilnya bersih daripada tangan bersih dari hasilnya kotor. Jadi intinya adalah kalau kita mau implementasi, ya aplikasi, makanya saya selalu ingatkan kepada kita semua buat aplikasi untuk Tuhan, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja lah, supaya pagi-pagi ini ada lagi yang kita bisa dapat, ya. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semua dalam amal ibadah. Dan yang jelas Allah itu jamin rezeki kita, jamin kira, ya. Jadi kalau kita ada acara, alhamdulillah, ya. Tidak ada acara, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya beda volumenya, ya. Ada juga orang mengucapkan alhamdulillah tapi volumenya beda, alhamdulillah. Makanya saya selalu bilang gaya hidup itu membuat orang menjadi berhala. Jadi karena saya biasa berpikir orang-orang kalau dia lihat uang sebenarnya begini, artinya ada orang merasa begini, seperti taruhlah Ustaz siapa rambut dari lewat bahwa ada ustaz-ustaz yang tidak ada cara, kasihan ya. Sebenarnya kalau menurut Anda, tapi dianya yang ke dalam dia bahagia aja. Karena bukan itu tujuan, tahu? Ya, bagaimana? Ya jadi kasihannya tidak ada acaranya sana ustaz sana. Makanya saya bilang jangan karena dia bisa bahagia. Biar kau juga dapat 1 juta sebentar, tapi kalau anakmu masuk rumah sakit 4 juta pengeluaran. Bro, 1 juta posting. Di komeng. Jadi jangan ini saya tidak tahu ini kesan. Kadang-kadang saya juga Banyak kok. ya kita juga ya. Sampai saya pernah dipanggil satu ustaz yang senior sama saya. Saya ingat itu ini rutan semua itu ustaz. Saya baik. Nanti saya terlalu masuk pada urusan orang Saya lain. posting Padahal foto-foto saya dulu. tidak korsa, satu korsa. Lagi masalah. Maksudnya itu ya. Posting di grup. Ya itu tadi saya bilang, kalau pejabat yang undang Pak, jam 8, jam 7 datang memang. Apalagi kalau orang kaya Pak yang undang. Itu postingannya 1000 kali. Nah, saya saja kerjanya coba beda ini ceramah takziahnya Polda Metro Jaya, Pak Fadli. Saya saja yang pertama di swab. Saya harus foto sebenarnya itu swab, bahwa saya untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa saya ini tidak corona, saya negatif. Sebenarnya yang begitu yang mau difoto, bahwa saya sudah di swab, supaya jangan menimbulkan keraguan kalau kita dipanggil ceramah. Ternyata itu Kapoldanya Metro, orang masuk di dalam ruangan di Hotel Claro itu di swab dulu, sampai pengajinya semua itu 15 orang harus di swab, sampai ada yang lari kesian ditangkap lagi sama polisi karena tidak mau di swab.
Ya. Yang paling parah itu ada polisi yang disuruh kentut lagi. Baru kentutnya tidak bunyi biasa, kayak bom. Itu yang saja ketawa, Pak. Manusiawi lah orang begitu, ya. Karena kalau sudah kena ke ujungnya itu luar biasa, ya. Jadi inilah yang saya punya maksud. Artinya kadang kita baru ceramah satu pejabat, kita sudah expose kayak seperti luar biasa, Pak. Tidak usah biasa gitu, yang begitu-begitu. Karena bagi kita adalah makhluk itu bukan segala-galanya, ya. Nah itu makanya saya selalu katakan kepada kita, jangan kita berpegang kepada makhluk. Kita siap kecewa dan dikecewakan. Kita berpegang sama Allah. Karena Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengecewakan kita. Itu prinsip saya dari dulu. Mulai bayangkan saja kalau ada yang saya ketemu kemarin ceramah di apalagi Mapanyuki, Warkop Mapanyuki. Dia bilang, Ustaz, ternyata masih begini gitu. Dari dulu. Tidak, dia tinggal di jalan Andalas itu, ya. Jadi dulu waktu saya ceramah dulu di sini masih kelas berapa, dia bilang itu kita sampai dianggap terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ustaz kecil ada di Pedoman Rakyat. Saya clipping di anunya, korannya. Ustaz kecil melanda Makassar, masih hidup Kiai Haji Daniel, Kiai Haji Musalim Saleh. Belum ada penceramah kecil anak-anak waktu itu, tidak ada. Ya masih sekelas saya MZ. Tapi di situ saya sudah mulai ceramah. Jadi saya sudah tahu karakter, kultur, budaya yang ada di Makassar. Jadi sudahlah. Intinya adalah, ini yang saya bilang tadi, kalau dipanggil Ustadz, menurut Arab Saudi itu sudah profesor, ya. Tapi makanya itu Ali Jabir pernah cerita, dia bilang, saya kaget di Indonesia banyak sekali profesor. Kenapa? Karena banyak sekali Ustadz. Saya bilang bukan, Ustadz itu orang yang paham agama, dipahamkan oleh YouTube atau dipahamkan oleh buku, wallahu a'lam. Ya, Google, wallahu a'lam. Ya, tapi dipahamkan oleh sekolah atau oleh kuliah, kita tidak tahu, ya. Karena sekarang ini banyak orang paham, ya, luar biasa. Mudah-mudahan inilah yang saya sampaikan pada hari ini. Intinya karena kita kajiannya Umar bin Khattab, bahwa witir bagi Umar adalah segala-galanya untuk menutup matinya kecil, mati kecil, yaitu tidur, dan kiamat kecil bagi dirinya sebelum dia yaitu memejamkan matanya, dia witir. Pengakuan Tuhan itu ditutup sebelum witir. Ya, saya kira ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sudah tahu nah, yang mana janda, yang mana bukan janda. Cara buat. Ya, endingnya di situ, endingnya di situ. Jadi kalau kita pergi ke warkop, ya kemana-mana, kita lihat cara buat tehnya. Ya, kalau pakai cerek ya, pasti dia goyang juga. Dia pasti putar itu, karena dimaniskan ya. Dimaniskan, jadi dia beda itu seperti itu ya. Jadi kalau dia goyang begini ya itu, tapi kalau dia cuma begini berarti masih perawan itu ya. Nah, lihat caranya. Begitu juga menurunkan antara piring dengan gelas. Jadi saya pernah dapat ada orang cerita sama saya, dan itu dia alami. Dia bilang, Ustadz, saya dapat jodoh dari cara buat tehnya. Buat teh atau dia bilang bukan, cara menurunkan tehnya. Ya, jadi kalau dia turunkan dulu yang pertama piring, berarti dia menghormati seseorang itu, ya. Ya, jadi ternyata dia sudah bisa posisikan seperti itu. Tapi yang jelas piring dengan gelas tidak berlepas sebagai penghormatan itu. Makanya kita minum di sini ini luar biasa, Pak. Ya, dikasih piring. Karena ada juga orang buat warkop, Pak, tidak pakai piring. Itu yang pakai cup. Ya, coba kita lihat yang pakai cup itu. Tempatnya dia tidak pakai piring itu, Pak. Ya, nah itu emergensi, ya darurat, dia boleh pakai itu. Tapi kalau dia formil, tidak ada. Maka Bapak lihat itu dulu bekas minumnya orang, ulama-ulama kita, para wali diperebutkan. Karena bukan air minumnya, tetapi gelasnya yang dipakai itu adalah gelas itu. Makanya saya katakan kalau gondrong yang buat karena tangannya dipakai bertasbih, otomatis berbeda dengan yang lain yang buat yang tangannya tidak dipakai bertasbih. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi pembuatan itu beda. Ya, ya artinya begini, bahwa setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang itu punya keberkahan.
Makanya sampai saya pernah dapat ada warkop itu gondrong, itu dia taruh tulisan Al-Quran dalam kopi. Ya, saya sampai tanya kenapa kita taruh kertas tulisan Al-Quran dalam kopi tak? Dia bilang ini ajaran orang tua tak. Sebenarnya salah Ki. Jangan, karena kertas itu adalah tidak steril. Yang Anda minumkan kepada orang itu doa saja. Apa yang kau tulis dalam kertas itu yang kau baca, daripada kertas itu ya kau pakai nanti bisa bahaya kesian orang yang minum ya. Nah, jadi caranya saja. Jadi kita evaluasi caranya, yaitu jangan tulisan kertas. Saya lihat kertasnya tebal sekali ya, begitu dia tumpah begini, mati ada kertas, apa kau buat itu? Dia bilang Ustaz, kita mau tahu. Saya bilang begini, nah ini kertas, ini kan kertas, kita tahu itu kertas buatannya, dibuat itu tidak diperuntukkan untuk bahan makanan. Nah, jadi kalau tiba-tiba basah itu nanti kertas, bahaya itu kopi kasihan orang. Ya, sudah begini. Apa ditulis di dalam itu? Saya tuliskan. Baik, baru saya WA-kan. Dia hafal. Sekarang sudah tidak pakai kertas. Jadi caranya saja, ya, cara prosesnya atau teknisnya, ya, kayak gitu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan, yang belum jelas bisa dipertanyakan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian kami tutup acara Refreshing Kalbu di pagi hari ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.